Kenapa kayak gitu? Kenapa nggak tinggal serumah? Kan kalian suami istri. Nah, pengennya seperti itu. Aku selalu menuntut untuk tinggal bareng. Lah, maksudnya gini. Oke, fine. Kenapa nggak kamu yang ke rumah dia? Gak boleh sama dia. Hah? Gak boleh. Nggak boleh sama dia? Karena dia takut terganggu jadwal nongkrongnya. Jadi dia gini, kamu sebagai istri sahnya dia menurut KUA dan agama juga, kamu sebagai istri sahnya, tapi kamu nggak boleh tinggal di rumah orang tuanya yang bahkan bukan rumah dia, cuman karena takut dia ganggu waktu nongkrong. Jadi yang baik dia nggak ngurusin, Baik enggak? nggak sayang sama anakmu. Enggak tahu ya. Kalau sayang mah. Mas, oh my god, 3, 2, 1, welcome to Nutalk. Halo, selamat datang di Nutalk. Selamat datang. Kenapa agak tegang gitu? Baru pertama kali soalnya. Oh iya? Iya. Semoga nggak terakhir juga sih. Enggak dong. Buat pengalaman. Oke, jadi ini dengan siapa? Dengan Gina. Dengan Gina. Gina ada IG-nya nggak? Mau dikeluarin IG-nya? Boleh? Follow ya. Apa nama IG-nya? IG-nya Gina Sun Triple O. Oke, Gina asal dari mana? Tinggal di mana? Asal di Bintaro. Di Bintaro. Iya. Di Bintaro. Itu rumah orang tua. Rumah orang tua. Rumah orang tua. Emang asli Bintaro atau emang gimana? Asli dari kecil di sana. Asli dari kecil di situ. Terus kayak gede juga di situ. Gede di Orang situ. tua tinggal di Orang tua di aslinya? sana. Orang tua asli dari Bandung. Oh, Dari Bandung. Agak Sunda-Sunda gitu ya Iya, berarti Sunda. ya. Oh, alah. Iya. Terus sekarang sibuknya apa, Gin? Sibuknya kerja aja sih. Kerja di mana? Kerja di restoran di Karawaci. Oh, udah berapa lama tuh? Baru masuk sih, baru ada 2 bulan. Baru 2 bulan Iya, yang baru kerja 2 di bulan. restoran Karawaci. Sebelumnya? Sebelumnya Di- sales Honda. Oh, sales Honda. Iya, sales Honda. Sales Honda. Sales Honda. Honda motor mobil. Mobil. Oh, sumpah. Iya. Gimana pengalaman jadi sales Honda? Seru banget. gitu? Kayak aku tuh orangnya sebenarnya nggak bisa ngomong ya, cuman karena kalau sales kan ditugaskan untuk bisa berbaur dengan customer baru kan. Jadi kayak gue pede gitu dengan menjadi sales. Jadi pintar ngomong, pintar ngelobi gitu kan. Jadi Iya. gitu. Terus targetnya berapa sebulan? Wah, sebulan sih itu pusing 2 2M. unit. 2 unit Honda Dua itu. unit, iya. Itu Kalau pusing banget tuh. Pusing banget. Nggak bisa jualan, nggak gajian. Oh, gitu. Iya, Oh, kalau sales tuh nggak bisa jualan nggak gajian? nggak gajian. Oh, ya udah Kibo juga gitu harusnya. Nggak bisa buat video yang nggak gajian, kelar dong. Oh, baru tahu gue sumpah. Itu peraturannya gitu. Peraturannya. Saat lagi tanda tangan kontrak gitu. Iya, selama 3 bulan nggak bisa jualan, out. Oh, 3 bulan nggak bisa jualan out. Iya. 1 bulan nggak jualan nggak gajian. 1 bulan nggak jualan, nggak, 1 bulan masih jualan, kedua bulannya baru dituntut harus bisa jualan. Karena kan sebulan itu kita dilatih training. Oh, I see. Jadi kalau misalnya nanti udah selesai 3 bulan tapi nggak jualan di 1 bulan nggak apa-apa atau gimana? Biasa sih nggak apa-apa, soalnya waktu itu aku juga sebulan nggak bisa jualan, kedua bulan baru bisa jualan. Berapa mobil waktu itu? Bulan kedua. 2 mobil. 2 mobil. 2 mobil. Apa aja tuh mobil apa? Brio. Oh, Brio aja sih. Brio mah andalan banget ya. Iya, Yang Brio penting paling sejuta umat gitu, gampang dijualnya. Oh, gampang. Apa yang dijual dari Brio selain murah? Karena yang dicari sama orang tuh untuk keluarga kecil sih. Kayak keluarga berempat pasti nyari Brio. Jadi gampang ditawarkan dengan harga yang kreditnya murah, angsuran. Duh, jadi promosi ya, sales ya. Angsuran bisa berapa? Sejutaan. Nggak dapet angsuran 3 jutaan. DP? DP 21-an. Ih, mendingan lu beli mobil, Bu, daripada lu beli Vespa. Bener kan? Iya. Tapi dapat Brio kan? Itu angsuran berapa tahun? Angsuran setahun bisa, 2 tahun bisa, 3 tahun bisa. Oh, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Semakin lama angsuran semakin murah. Oh gitu, tapi bunganya semakin besar. Iya, bunganya semakin besar. Semakin besar. Itu berapa tahun jadi sales Honda? Aku 5 bulan. Ya kenapa singkat banget? Karena waktu itu di saat lagi kerja, mama kena corona, jadi nggak bisa lanjut untuk kerja. Oh, nemenin Nemenin mama ngurus ngurus di orang tua. rumah. Beri ini kamu umur berapa sih, Gin? 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun. Sangat beda jauh ya. Wow, 20 tahun. 20 tahun. Berarti 2001. 2001. Iya, 2001. Gila. 2001, Bung. Udah kerja ya, 20 tahun. Harusnya kenapa nggak kuliah itu pertanyaannya? Karena kan dituntut keadaan. Oke. Dan ini sekarang kamu single atau ada suami? Single mom. Hah? Single? Berarti sebelumnya punya anak dan pernah punya suami? Iya, sempat menjalin rumah tangga dan udah punya anak 1.
Udah berapa tahun menjalin rumah tangga? 5 bulan. Baru 5 bulan. Iya. 5 bulan menjalin rumah tangga dan kamu udah selesai. Baru selesainya tadi, baru sidang Ah, pertama. baru tadi? Baru tadi banget. Tadi tanggal pagi? 6 tadi pagi sidang pertama. Sumpah? Sumpah. 5 bulan? Selama 5 bulan karena nggak diurus. Sumpah? Sumpah. Waduh, ada videonya, Bu? Ada. Katanya video ini dia. Wah, gile. Tadi dari sidang. Oke, sebelum kita membahas sidang nanti ya, karena aku kepo tentang sidang perceraian itu gimana dan proses cerai itu gimana. Kamu berarti nikah umur berapa? Aku nikah umur 19 tahun. 19. Iya. Itu berarti kenapa nikah umur 19 tahun? Karena saat itu gimana ya, nama masih belasan tahun kan, kalau cinta tuh cintanya cinta monyet ya, kayak pengen memiliki seutuhnya gitu. Akhirnya kita berdua memutuskan untuk menikah muda, karena dari sang cowoknya juga ingin buat nikah. Oke. Dan akhirnya nikah muda. Nikah muda. Terus kamu udah dikaruniai seorang anak, buah hati, cewek cowok? Perempuan. Oh, perempuan. Siapa namanya? Namanya Alia Arisha. Alia Arisha. Oh, selamat ya, selamat. Terus perempuan babynya itu berarti sayang banget. Ya iyalah, ini gue pertanyaan apaan sih? No? Salah, gue bukan mau nanya itu. Sebenarnya yang gue mau nanya adalah karena gini, menurut gue ya, ini penting banget sih. Menurut gue itu, lu lebih dewasa dari gue. Menurut aku ya gitu ya, kamu lebih dewasa dari aku. Kenapa? Karena katanya sih banyak saat lagi mengandung, terus saat lagi melahirkan buah hati anak, itu tuh kita bener-bener semua apa yang kita lakukan kasar kepada orang tua atau salah ke orang tua tuh keinget. Apa bener atau salah? Bener banget. Oh iya? Bener banget. Kayak kita nyesel dulu misal contoh ngelawan orang tua, terus kayak oh gini ya rasanya. jadi seorang ibu. Iya, ngerasain bener-bener, apalagi kan mama udah gak ada. Jadi mama udah? Kena corona, meninggal. Sumpah? Iya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya ampun. Banyak banget cerita kamu ya. Ini bentar nih yang mau dibahas. Oke, dari orang tua dulu aja. Apa yang membuat kamu apalagi ngandung? Ngidam apa? Saat itu ngidam mangga muda. Bener-bener harus dicari mangga muda, 2 mangga muda harus dihabisin pakai garam. Bukannya nggak boleh? Nggak tahu. Pokoknya apa yang nggak boleh makan aja. Sumpah? Nggak peduli, iya. Tapi sehat kan alhamdulillah? Alhamdulillah sehat. Oh, dan lahir normal atau sesar? Normal. Wah, seorang ibu. Subhanallah, emang seorang ibu ya. Benar-benar lahir normal. Mau sebenarnya ibu tuh mau normal mau sesar juga sama seorang aja, ibu ya. Karena kan ngandung 9 bulannya itu yang sangat nggak dari mulai mungkin punggungnya sakit ya, gitu-gitu. Tiap hari itu. Dan apa yang kamu rasakan saat mengandung? Apa aja sih? Ingat kesalahan atau ingat apa gitu misalnya kayak lagi ngandung? Ingat atau ini sih kenakalan aja. Oh gini ya, waktu gue nakal, aduh kok jadi seorang ibu ternyata berat ya. Kok gue bisa nakal sih sama nyokap gue. Ini loh padahal berat jadi seorang ibu menyusui. Ibu tuh gak ada hari libur kan, 24 jam nonstop buat anaknya. Kita mau kesini, anak rewel. Kita mau ngapain, anak rewel. Jadi kayak semuanya sekarang buat anak gitu. Semuanya buat semua anak. Apa uang pokoknya lebih utamain susu anak dulu atau masih ASI sekarang anak? Udah enggak. Umur berapa? Anak aku 1 tahun 4 bulan. 1 tahun 4 bulan. Oh my god, itu lucu-lucunya berarti ya. Iya, lagi aktif-aktifnya. Oh iya. Nanti aku kalau boleh lihat fotonya ya. Boleh. Oke. Dan itu yang membuat akhirnya ya sih emang ini yang soalnya aku udah ngobrol banyak sama, bahkan harusnya di pihak cowoknya juga merasa ada ini dong, ada apa namanya? Tanggung jawab, terus lebih dewasa atau gimana? Harusnya, cuma kan pribadi orang beda-beda yang nggak bisa dipaksakan untuk dituntut buat dewasa. Tapi kan dianya tidak berlaku dewasa. Oke, stop right there. Sebelum kita sampai situ, Oke. Jadi kita kembali dulu sebelumnya saat kamu jadi sales Honda dan akhirnya kamu berhenti karena corona, mama, almarhum kan. Kenapa itu? Emang separah apa mama corona? Tahun berapa? 2020. Iya, bulan apa tuh? Agustus. Mama kena? Iya, mama kena. Oh. Lagi yang angka-angka corona tinggi itu. Oh iya sih ya, itu lagi wave pertama ya? Iya, bener-bener sampai nggak kebagian ruangan di rumah sakit. Akhirnya yang ditelantarin yang di tengah-tengah tuh, yang pakai apa sih kasur di ruangan tengah. Ngerasain itu? Itu mama nggak dapet ruangan. Sama sekali? Sama sekali, oksigen nyari susah banget. Terus mama gejalanya apa aja waktu itu? Karena mama punya bawaan diabetes.
Oh, Jadi itu campur mungkin. aduk penyakitnya. Oh, udah isinya banyak Udah banget. isi, Meninggalnya lemes berarti atau gimana? Ini apa sih, intensinya rendah katanya. Tensinya rendah, Iya, terus lemes. meninggal. Padahal H-1-nya kita masih video callan. Dan Oh, soalnya nggak boleh ketemu ya? iya, Corona kan, nggak boleh ya. ketemu. Jadi kita bener-bener semua serahin dokter gitu. Mau apa-apa nanya ke dokter. Apalagi kamu punya anak kan, Iya. makin protek dong. Iya, Nah, makin kayak aduh gimana nih ya gitu buat ketemunya, mau ketemu mama tapi harus jaga anak gitu. Jadi kayak ya udahlah kita serahin terbaik semuanya sama dokter. Dan Gitu. akhirnya meninggal. Akhirnya meninggal. Diberitakan sama dokternya Iya, diberitakannya itu mama meninggal jam 7.30 malam. pagi. Oh, pagi. Iya, jadi subuh-subuh papa nelfon, dokter nelfon ke papa katanya mama udah masuk ICU katanya. Oke. Terus juga udah tidak ada pergerakan untuk dari mama, dokter udah pasrah lah gitu. Sekira papa jam 5 subuh aku anterin ke stasiun Sudimara. Terus dia naik kereta jam 6.30 aku posisinya lagi masak. Oke. Karena kan mama orang diabetes sering bolak-balik masuk rumah sakit. Kita masih berpikiran positif kayak mama pasti pulang. Tapi tiba-tiba lagi masak ayam goreng, kakakku teriak, "Gina, kenapa? Mama nggak ada." Langsung dong kayak, "Hah, nggak mungkin," gitu kayak. Mama pulang. Orang kalau setiap teleponan, mama selalu ngomong, "Mama pulang, mama sehat, jagain Alia, jagain cucunya. Mama pulang." Selalu ngomong kayak gitu. Kayak ternyata Allah lebih sayang sama mama. Akhirnya jam 7.30 mama udah selesai dimandiin ternyata. Dan cukup yang bikin sedihnya adalah itu nggak Gina juga nggak nemenin di sampingnya gitu ya. Di saat mama. Walaupun mau loh, tapi kan nggak bisa gitu Iya. ya. Soalnya emang sedih sih. Karena papaku juga meninggal, tapi kebetulan aku ada di sisinya. Itu aja sedih waktu Iya, pas papa pastinya. meninggal. Apalagi walaupun aku di sisi, apalagi yang nggak tahu di sisinya kan Iya, gitu kan. gimana ya kayak merasa aduh harusnya waktu mama Terakhir sakaratul gitu, iya. mautnya, ada anak yang dampingin. Ini siapa yang dampingin mama di saat mama menahan rasa sakitnya, dicabut nyawanya, siapa yang nemenin? Apalagi kan kayak kalau bukan anaknya suaminya yang dampingin. Tapi kita nggak bisa, apa mama menahan sakit waktu pas meninggalnya sendirian, nggak ada yang tahu. Itu sih yang bikin kayak duh ya Allah kenapa kayak gini gitu. Tapi udah ada ini belum, apa firasat pas mama akan meninggal? Firasat sih enggak, cuman kalau emang dari awal-awal karena mama sering ngeluh sakit kayak mama kalau meninggal mama nggak bakal ngerepotin kalian kok, mama cuma titip satu, Alia, karena mama tuh sesayang itu Sama sama cucunya, anak aku. iya. Kayak bener-bener lebih mentingin anak aku dibanding aku. Kayak kalau kamu mati sih mama nggak apa-apa, Alia yang paling pertama, Alia paling pertama. Sayang cucu Iya, pertama itu. cucu pertama. Emang Di sayang keluarga. banget ya. Oh my god. Iya, ini silakan diminum kalau Iya. misalnya. Sumpah. Dan itu dikuburinnya di kuburan yang untuk COVID atau sendiri? Khusus COVID. Khusus COVID. Jadi pas kita terima kondisinya emang udah dipetiin, diplastikin. Tapi waktu pas proses pemandian kita divideoin dari dokternya buat bukti kalau mama emang udah meninggal gitu. Ada fotonya, video. Bahkan saat lagi pemandian pun nggak boleh datang gitu. Nggak boleh. Udah ditutup baru udah ini. Iya. Dan nggak boleh ngeliat juga kan? Nggak boleh ngelihat. Bahkan waktu pas mau diambil dari kan di RSUD Duren Sawit ya. Itu pas kita mau ngambil petinya di dalam ambulan nggak boleh ada yang masuk di ambulan. Oh, Anaknya gitu? nggak boleh ada yang ikut. Keluarga orang APD semua yang ikut. Nggak boleh sama sekali. Nggak boleh. Berarti mohon maaf gitu, kamu nggak cium mama terakhir gitu misalnya Nggak, ke chat. hanya dari peti. Cium terakhir mama ya saat mama hidup berarti kan? Iya, itu juga udah lama kan mama masuk rumah sakit 2 minggu. Iya, maksud 2 minggu lalu mungkin atau Iya, nggak bahkan seminggu sebelumnya kan nggak tahu Iya. kapan terakhir cium mama kan? Wah, sedih sekali. Ya semoga mama tenang di sana. Amin. Pastinya. Dan itu yang akhirnya kamu untungnya saat kamu melahirkan, saat kamu mengandung dan melahirkan juga dan itu masih ada mamah ya. Masih. Maksudnya kayak kamu akhirnya bisa memperbaiki mungkin kesalahan atau misalnya kayak kata-kata yang kurang baik ke mama segala macam. Karena jujur aku juga terkadang punya kata-kata yang mungkin menyakiti mamah juga gitu. Tapi belum aja diketampol gitu mungkin gitu kan. Karena manusia pasti punya salah gitu. Dan ya itu sih mungkin Allah memberikan jalan. Mohon maaf kamu Islam. Iya, Islam. Islam bener kan? Kan memastikan gitu kan, gue nggak tahu ya. Kan gak enak kalau misalnya Naja. Iya ya. Dan itu masih sedih sampai sekarang berarti.
Udah hampir belum setahun kan? Belum setahun. Berapa bulan ya berarti? Iya, masih beberapa bulan. 7 bulan ya? Belum setahun mama ya? Belum setahun mama. 100 hari udah lewat tapi 100 kan? hari udah lewat. Oh iya. Setahunnya berarti Agustusan. Iya, Agustusan. Enggak, oke. Wah, coba silakan minumnya. Aku cukup mendengar. Banyak cerita ternyata, Bu. Lebih tenang kan kalau minum. Iya, lebih lega ya. Lebih lega. Nah, kembali lagi ke kondisi kamu yang kan kamu 5 bulan menikah. Iya. Dan kamu akhirnya memutuskan untuk cerai. Iya. Yang bilang pertama cerai siapa? Kita berdua. Kita berdua atau Iya. berdua bener? Berdua langsung. Bukan udah kita cerai gitu. Gimana tuh prosesnya ngomongnya? Jadi saat itu kondisi kita kan emang masih muda ya. Iya. Emosi masih sama-sama nggak Seumuran? kontrol. Beda 1 tahun. Dia berarti 21. Oke. Jadi kayak sering berantem hal kecil, berantem besar, hal kecil berantem besar gitu. Dari berantem omongan, fisik pun pernah Fisik? kita. Fisik pun Kayak kita. gimana? Jadi saat itu pernah di rumah kejadiannya sampai dipisahin papa. Jadi waktu itu kita masalah berantem hal kecil lah, dia hal sepele akhirnya dibesar-besarin. Apa itu hal sepelenya? Hal sepele kayak berbeda pendapat aja, kayak aku pengennya ini, dia pengennya itu, tapi nggak nyatu, berantem gitu. Sumpah? Kayak gitu-gitu. Terus? Ya udah akhirnya kayak aku kesel ya, refleks gitu ngedorong dia ke pintu, dia balik nabok. Tampar? Ditampar bener-bener sampai mau kena pintu. Digaplok, dikencengin sama dia. Sumpah? Terus? Terus ya Berdarah? enggak berdarah, cuma langsung pengang lumayan. Iya. Langsung pengang, terus kayak tendang-tendangan, terus kayak di motor dia pernah narik aku, dia naik motor, terus kayak aku nggak mau naik motor bareng sama dia, tanganku ditarik sama dia. Lu pulang sama gua, kalau enggak lu gitu-gitulah pokoknya kayak. Kalau nggak lu apa? Kayak kalau enggak lu kayak udah lu nggak kita cerai gitu, kita cerai. Udah ngancem. Iya, kita berdua sih, bukan dari dia doang, karena kan saat itu usia masih muda, jadi kayak cerai gitu pikirannya. Gampang gitu, tapi balik lagi kayak gitu. Apa yang membuat? Tapi emang cinta atau enggak, jujur saat lagi menikah? Cinta. Saat lagi menikah cinta? Iya, itu justru cinta banget, makanya pengen menikah sama dia. Cinta banget. Tapi ngerasanya cinta monyet sekarang? Ya, sekarang cinta lewat doang ya ternyata. Tapi terus poinnya apalagi yang udah masalah apa lagi gitu yang sampai akhirnya kamu memutuskan cerai? Kalau misalnya cuman kayak berantem terus akhirnya fisik fisik kamu pernah ditampar sekali atau berkali-kali hal-hal fisik itu tentang enggak Adrian? sih, dia lebih ke omongan aja. Apa anjing tai babi Iya, gitu? kayak gitu kasar. Bukan dia doang, aku juga kayak kita saling ngomong-ngomong kasar, anjing ya gitu-gitulah pokoknya. Ya kayak gitu aja di sih. Rumah itu? Di rumah posisinya. Kamu masih tinggal di rumah papa? Iya. Papa mama. Kita berantem sering ketahuan orang tua di rumahku ataupun di rumah dia. Dulu Sampai ya? di rumah dia tuh anak aku diambil sama orang tua dia biar nggak ngeliat kita berantem. Sumpah? Oh, biar nggak trauma ya? Iya. Jadi kalau berantem hebat gitu? Hebat, sampai bener-bener orang tuh di rumah pasti pada misahin. Karena kita berdua sama-sama keras kepala, nggak mau ngalah. Dia nggak mau ngalah, aku pun nggak mau ngalah, orangnya kayak gue nggak takut sama lu gitu. Saling kayak gitu pikirannya. Gue nggak takut sama lu ya, cowoknya juga ya emang gue nggak takut sama lu Iya, gitu jadi kan. terus gitu. Ya gimana ceweknya mau apa udah kayak singa gitu kan. Ya kan misalnya. Dan itu yang akhirnya membuat jadi berantem hebat. Apa sih yang aku kepo selain beda pendapat tuh apa? Contohnya berantem apa? Aku kepo nih. Berantem kayak Satu contoh deh, apa di antara semua berantemmu gitu kan? yang sering buat aku berantem sama dia ya. Jadi dia itu saat itu nggak kerja. Terus Sampai sekarang nggak kerja? kurang tahu, aku kan lost kontak sama dia. Oke. Jadi waktu itu dia nggak kerja, aku paksa dia terus kerja. Harusnya kan emang kewajiban suami itu kerja kan, Iya. menafkahi. Dari umur aku hamil 5 bulan pun kita udah ngobrol berdua nih, pokoknya ngobrol lah. Karena aku manggil dia dulu ayah ya. Ya, cari kerja dong dari sekarang, karena biaya anak tuh mahal, buat ini, buat itu, buat ini. Ntar dulu bun, ntar juga gampang sama ayah, sama papa dia gitu diurus gitu. Aku pengen kuliah, kata dia. Dia bilang gitu. Dia bilang gitu. Masih melemparkan dia padahal udah jadi suami tapi Iya. melemparkan Ke orang nafkahnya tua. itu ke orang tuanya. Iya, gitu. Terus Terus sampai aku bilang kayak udahlah, kayak ya udahlah kalau emang pengen kuliah gitu. Tapi seiring berjalannya waktu kayak nggak bisa gini terus nih, lu harus kerja. Dari ngomong pelan, sedang sampai ke kasar, sampai ngomong ya bahasa kasar, nggak bisa ngomongin dia buat dia kerja.
Alasannya apa aja berarti? Waktu itu lagi corona, susah nyari kerja. Sampai aku ngomong, jadi office boy bisa, jadi tukang sapu bisa, selagi halal kerjain. Nggak, aku tuh nggak mandang nominal kamu, gaji kamu, yang penting kamu tuh ada tanggung jawab kerja, jangan minta orang tua kamu dikit-dikit, "Pah, transfer dong buat susu anak aku gini-gini." Aku juga malu, aku mau ngomong apa ke orang tua aku? Kerjaan kamu nggak ada, tiap hari aku ditanyain sama mama papa, "Siapa kerja?" gitu kan, "Si ini kok nggak kerja?" "Ya lagi susah." Pasti mamaku juga ngerti, gampang kok kerja, tinggal niatnya mau gimana. Kayak Di gitu. situnya, di sini. Dan itu ya sebenarnya ini aku ngerasain kamu sebagai wanita sih yang harusnya dinafkahi. Dan dia sebagai pemimpin keluarga, rumah tangga kan. Dan itu yang membuatmu akhirnya ya bener sih, nggak salah sih. Apa namanya, dia aja kerja nih umur 20 tahun gitu kan, contohnya kan. Nah, pekerja keras ya. Iya, maksudnya nggak salah sama sekali kamu minta kerja, dan itu emang hakmu sebagai istri. Dalam agama pun gitu. Agak aneh sih. Tapi Apa dia emang sempat dia orang sih kaya kerja. atau orang ada atau gimana? Keluarganya dua-duanya kerja. Jadi Ibu mungkin bapaknya. jadi dia ada di zona nyaman, kayak selama ini dibiayain orang tuanya, kayak mikir gampang lah, tinggal minta, tinggal gini ke orang tua. Oh. Jadi saat itu mungkin pikiran dia seperti itu. Anak keberapa dia? Anak kedua Dari 3 bersaudara. Oh, dari Dia 3. punya adik perempuan. Punya adik perempuan padahal. Masih kecil, SMP. SMP. Oh, dan ya udah kayak jajan aja lah, mah minta jajan 3 juta Iya. sebulan gitu. Dan lama-lama kan nggak enak, dan kamu Iya. juga sebagai istrinya, kamu fight ya? Kamu tipe cewek yang fight berarti ya? Iya, harus banget kayak gimana ya? Lu tuh cowok, lu harus punya tanggung jawab buat anak lu. Tapi mana gitu? Selalu nuntutnya maksudnya dalam arti kerja, ayo dong kerja. Jadi kamu saat lagi memilih untuk nikah, kamu emang nggak melihat dia sebagai sosok yang mau kerja gitu? Misalnya kamu nggak mempertimbangkan itu, atau hanya cinta doang gitu yang Karena kan saat itu gimana ya, perempuan itu bisa dibodohkan oleh cinta gitu, apalagi laki-laki yang kayak datang dengan membawa 1000 omongan palsu dia gitu, kayak ntar aku mau kerja ini ya nanti. Soalnya waktu itu dia pernah bilang dia mau ikut bapaknya kerja di luar kota, katanya gajinya gede gini-gini. Aku sebagai perempuan, oh iya dong dia kerja, ini pekerja keras. Nyatanya sesudah menikah tidak seperti itu. Jadi intinya dia hanya ngomong tapi Hanya belum ngomong, ngelakuin saat belum itu. ngelakuin. Dan itu sebenarnya buat wanita-wanita di luar sana juga. Jadi kalau emang belum ngelakuin, jangan percaya dulu gitu. Jangan percaya dulu gitu. Yang udah nikah aja bisa gagal, gimana kamu yang diiming-imingin omongan doang. Pokoknya laki-laki yang serius itu yang emang meminta kamu dari orang tuanya secara baik-baik, secara sopan, ingin untuk dinikahi, itu baru laki-laki. Oke. Jadi laki-lakimu serius atau enggak saat itu, minta baik-baik atau enggak ke orang tuamu? Saat itu ya Ah. baik-baik. Saat itu baik-baik. Sudah didapatkan ya hempah sekali kata dia mah. Nah, dari 5 bulan itu baru 5 bulan loh. Maksudnya kalau misalnya dalam pernikahan ya emang setahun 2 tahun katanya, atau 5 tahun bahkan cobaan yang berat. Kamu nggak mau coba trying lagi, nggak mau lanjut gitu, atau hanya menyerah dari dalam 5 bulan atau gimana? Apa yang membuat kamu udahan deh gitu? Karena udah capek. Udah capek. Capek gitu, masa kayak aku udah ngomongin dia secara pelan, sedang, kasar, nggak masuk juga. Terus hubungan kita tuh nggak ada perubahan, tetap di stuck aja di situ. Aku berpikiran kayak, nih anak mau gimana nih? Nih anak kedepannya mau gimana? Udah deh, kayaknya kalau sama dia terus hidup gue nggak akan maju. Karena waktu pas sama dia aku pun nggak boleh kerja. Kenapa gini loh? Ini unik. Kenapa dia nggak kerja tapi kamu juga nggak boleh kerja? Nggak tahu. Waktu itu aku pernah ngomong, kalau kamu nggak mau kerja aku aja deh yang kerja. Aku bisa kok kerja ini. Nggak usah, apaan sih? Kata dia gitu. Gitu. The fuck. Oh my god. Terus itu kamu sebelumnya udah pacaran berapa tahun? Setahun. Lah, jadi kamu juga baru kenal laki-laki ini berarti nggak nyampe 2 tahun? Enggak. Jadi pacaran setahun, nikah 5 bulan, 1 tahun 5 bulan, lengkap lah. Pacaran setahun, nikah 5 bulan. Iya. 1 tahun, terus lengkap lah ya? Iya, lengkap. Berarti 1,5 tahun nih. Lengkap ini. Dan itu kamu bilang cinta? Cinta. Karena perempuan tuh kalau udah jatuh cinta tuh bodoh. Itu, aku mengakui diri aku tuh bodoh dulu kalau soal cinta. Sekarang kamu nyesel? Enggak nyesel sih, karena udah terjadi kan. Nggak, maksudnya nyesel nggak sama dia, ketemu dia? Enggak? Oh, kalau ketemu dianya nyesel, kenapa harus dia gitu kan. Kenapa nggak laki-laki lain gitu. Iya. Tapi mungkin gini, ini pertanyaan yang cukup menarik dari aku juga sih. Dan aku kepo banget. Saat kamu lagi memutuskan cerai, itu lagi tenang atau lagi berantem? Bilang, gue mau cerai. Berdua itu. Waktu
pas ngomong cerai kita emang lagi emosi. Gue mau cerai, kita berdua. Udah cerai, oke cerai, gitu. Iya, kayak gue mau pisah, yaudah gue juga mau pisah. Gue jijik sama lo, gue juga, gue najis, gue juga, gitu. Kayak saling adu lempar gitu. Sampai akhirnya sempat mengontak lagi nih dia, kayak ayo dong balik lagi. Itu saat lu udah pindah pisah rumah gitu maksudnya? Pisah, pulang. Saat menikah pun kita nggak jarang satu rumah. Kenapa? Aku ke rumah dia, aku ke rumah dia. Lah udah kayak anak sekolah anjir. Udah kayak main-mainan. Gitu. Iya udah kayak artis zaman sekarang itu punya bayi-bayian arwah gitu kan. Aduh sih gitu dong. Gitu. Dia. Wah. Kenapa kayak gitu? Kenapa nggak tinggal serumah? Kan kalian suami istri. Nah, pengennya seperti itu. Aku selalu menuntut untuk tinggal bareng. Lah, maksudnya gini. Oke, fine. Kenapa nggak kamu yang ke rumah dia? Gak boleh sama dia. Hah? Gak boleh. Nggak boleh sama dia? Karena dia takut terganggu jadwal nongkrongnya. Jadi dia gini, kamu sebagai istri sahnya dia menurut KUA dan agama juga, kamu sebagai istri sahnya, tapi kamu nggak boleh tinggal di rumah orang tuanya yang bahkan bukan rumah dia, cuman karena takut dia ganggu waktu nongkrong. Jadi yang baik dia nggak ngurusin. Baik nggak sayang sama anakmu. Nggak tahu ya. Kalau sayang mah. Mas, oh my god. Cuman intinya kayak susu pah gitu. Iya, susu pah kayak ntar pagi-pagi nih dia ngomong, "Pah, susu Ale habis, beliin ya." Telepon, "Pah, pampers Ale habis ya, ini gitu. Pas di rumahku juga, "Pak, transfer dong buat susu anak aku habis di sini." Keluarga dia pun kalau udah anak dibawa ke rumahku tidak begitu respect. Jadi kalau anak udah dibawa ke rumahku, tanggung jawabnya di rumah aku. Keluarga dia nggak ada tanggung jawab menurut dia. Oh gitu. Jadi kalau misalnya anaknya tinggal di rumah si suami, baru itu ditanggung jawab. Iya. Wah, hebat sekali ya. Baru itu suatu gitu. peraturan monopoli. Baru namanya, itu. Ya. Baru main monopoli nih kayaknya nih, seru banget nih. Gitu kayak gitu. Jadi bukan menganggap itu keluarga bersama gitu, bukan keluarga besar dong rasanya. Nggak tahu pribadi dia, orang tua dia dan dia itu seperti apa. Gini loh. Almarhum mamahmu dan papamu itu sangat mencintai anakmu. Apa pandangan orang tuamu kepada suamimu yang seperti itu? Ya emang dari awal apa sih kayak udah ketahuan sifat-sifat. Jadi waktu itu dia sempat tinggal di rumahku kan. Sesudah kita punya anak, dia tinggal di rumah yang dia belum kerja. Jadi kegiatan dia kalau di rumahku dari pagi ke malam, jam 2 malam itu dia pergi nongkrong. Dari pagi? Jam 7 pagi nih dia keluar. Enggak, jam 7 dia tidur. Sore dia keluar, pulang jam 2 malam, jam 3. Nah, ngapain dia nongkrong? Main Mobile Legends sama gue sama Kibo? Nggak tahu deh. Tapi itu kalau gue tegur, gue keluar nyari duit. Tapi ada duit nggak? 20.000 bawa pulang. Itu juga kayak gue tahu minta bokap lu. Kalau nggak minjem duit teman 20.000. 20.000? 20. Nggak pernah dia bawa yang kalau orang kerja kan minimal gopay lah 300 lah. 200 lah, at least iya, lah. Gojek mah pulang 200 lah kayaknya. Iya, kayaknya 200 lah kalau nge-Gojek. Itu kagak 20.000. Kadang juga pulang. Itu kayaknya gue jadi gue tukang parkir juga lebih banyak. 20 mobil juga udah dapat gue tuh sejam. Bener gak sih? Kayak oh my god. Oke, ini pertanyaan yang selanjutnya tapi terserah kamu mau dijawab atau enggak ya. Masalah seksualitas kamu gitu kan. Pastinya kamu butuh nafsu seksual dong, segala macem dong. Saat itu dia memuaskan atau enggak sebagai suami? Karena untuk cerai atau untuk ke tingkat itu ada beberapa poin. Yang pertama ekonomi, fine. Tidak dinafkahi, oke. Karena yang cerai itu ada banyak itu kan harusnya kan. Lu udah nggak dinafkahi berapa bulan? Ini udah ditegur berapa kali? Gitu-gitu harusnya. Tapi kalau emang keduanya mau cerai ya nggak usah pakai tetek bengek gitu sebenarnya. Masalah seksualitas, puas atau enggak? Sesudah punya anak, entah kenapa ya hormonnya tuh berubah. Hormon kamu sendiri? Iya. Jadi nggak nafsu? Nggak nafsuan gitu, misalnya nggak nafsu sama dia sendiri? Enggak. Sumpah? Sampai dia ngomong, kok kamu udah nggak kayak dulu sih? Kayak gitu. Karena nggak tahu. Kayak udah pikirnya tuh mau ngurus anak, nggak mau kayak udah kayak gitu-gitu nggak mau. Mungkin sesekali ada ya, cuma nggak sesering awal-awal kayak menikah gitu. Oh gitu? Berubah sejak punya anak. Sumpah. Karena mungkin 4 kali yang liat dia ya kayak 4 gitu. Udah nggak kerja gitu iya, maksudnya. Iya, kayak lu datang cuma mau minta jatah doang kan males gitu. Tapi dia masih mau ngewe mulu gitu.
Masih mau, akhirnya lu kayak cuma ngangkang doang gitu kan? Iya. Kadang kayak, duh ya udah deh cepetan gitu. Kalau lu juga cepet keluar paling gitu. Iya gitu kan males banget gue kan. Aduh. Enggak, ini menurutku nggak cuma hormon sih, iya. tapi mungkin kamu memandang suamimu juga yang akhirnya lu udah nggak kerja, maksudnya udah nggak ada gairahnya akhirnya sebagai laki-laki. Itu mungkin. Iya. Kayaknya sih itu, soalnya karena udah males ya kayak lu datang cuma pengen gini doang ke gue tanpa membawa apa-apa buat gue kayak ada masalah yang setumpuk di dalam pikiran gitu kan misalnya. Dengan entengnya, bun ayo dong bun ayo gitu kan kayak pengen gue hantem gitu kan kayak ih lu ya gitu datang main minta gitunya doang sampai nyokap tuh pernah ngomong ya, kamu yakin mau sama laki-laki mau kondo? Mama tahu. Oh iya. Datang terus aku pura-pura nggak tahu dong mau kondo apa mah? Iya datang cuma bawa itu doang. Terus kayak ya enggak kok mah, bener-bener waktu mama lagi. Jadi sebelum kamu selalu ngebela nih? Bener ngebela sampai keluarga aku sering ngomelin aku, nggak usah tutupin, mama tahu dia kayak gini. Enggak mah, si ini kok bener dia kerja nyari duit gini. Cuma orang tua nggak bisa dibohongin dong perasaannya, feelingnya. Kalau sebenarnya mungkin kalau mamamu hidup mungkin mama mendukung gitu ya. Iya, emang dari awal udah ketahuan mah kayak udahlah cerai aja, nggak usah takut jadi janda di usia muda. Janda nggak seserem itu kok kata mama. Kamu masih muda, kamu masih punya skill, kamu banyak yang mau berubah. Kamu nikah bulan apa berarti? Bulan apa ya? Desember kalau nggak salah ya. Lupa loh, sampai lupa tuh nikah umur bulan apa. Sumpah Desember kayaknya. Ini kan Januari, 2 bulan dong? Ih, bukan. Desember tanggal 28 Desember 2020. Oh, berarti udah setahun dong nikah kok? Iya maksudnya, tapi bertahannya 5 bulan. Oh. Bertahan 5 bulan. Bertahannya 5 bulan. Terus abis itu udah renggang nih 6 bulanan. 5 bulan pas, anak umur 5 bulan pisah ke rumah masing-masing. Oh gitu? Iya, itu aku buang baju dia semua ke depan. Di situ udah nggak kontak tuh. Dan baru bulan ini cerai. Kalau untuk masalah konteks sih dia masih sering ya, masih kayak WA kayak mau ketemu dong, mau ketemu anak aku, mau ketemu. Sesekali waktu awal-awal masih aku izinin. Bentar, Desember 2019. 2020. Baru dong ya? Iya. Bulan lalu nikahnya? Nikah? 2019 maaf. 2019? Iya. sih? Ini gua lupa. 2019 iya. Iya 2019 kan nikah. 2020 kok anak udah 1 tahun. Berarti totalnya harusnya panjang umur nikahnya setahun lah, setahun 2 bulan kan? Iya, setahun 2 bulan. Oh, I see. Dan tapi pisahnya 5 bulan. Pisahnya selama hubungan 5 bulan. Kan jatuhnya nggak ada dinafkahin 3 bulan mas. Iya, ini dia masih ngasih keringanan sampai 5 bulan nggak ada ini juga tetap. Oh gitu. Cuman ya kayak gitu kali. Ih, Kibo so tahu ya. So tahu banget sih, mukanya juga so tahu gitu loh. Main nyemu aja. Terus sebulan berapa kali kamu nge-seks? Sama dia? Hah? Kehitung kayaknya. Kehitung. Lebih kurang dari 5 atau di atas 5? Karena gimana ya, kalau nggak dikasih dia marah. Jadi kamu ngangkangnya gitu? Iya udah kayak, ya udahlah gitu. Itu harimau. Iya kayak gitu. Tapi mungkin ini buat wanita juga. Masalahnya karena wanita itu mungkin kalau pria ya, mungkin pria itu tinggal ngelihat apa misalnya kayak badan istrinya, apa nenek istrinya atau pantat istrinya, itu dia nafsu. Kalau wanita mungkin banyak aspek dari mulai gue sayang nggak sih sama lu, gue menafkahi lu atau enggak, lu care sama gue atau enggak, terus moodnya lu sendiri gimana gitu kan? Bener banget, perempuan dilihatnya dari situ. Oh itu yang akhirnya karena banyak aspek yang nggak terpenuhi ya lu nggak nafsu. Iya, gitu. udah nggak nafsu jadinya. Kalau misalnya misalnya contoh kayak Hotman Paris ya gas aja berarti. Iya, jangan juga. Terus ya pokoknya gas-gas aja gitu. Iya. Kalau misalnya kayak menafkahi, baik, hangat. Ya kan kita juga sebagai istri untuk melayani suaminya enak gitu kan, kayak mau gaya apa juga dijabanin gitu kan. Cuma kan tapi kalau lu udah kayak gini kayak empet banget lagi gue. Oke, balik lagi sekarang ke mama sama papa. Jadi mama berarti saat lagi saat lagi Agustus atau lagi sakit itu emang udah pisah rumah sama suami? Udah pisah, udah lama lah berarti. Iya, biasanya udah pisah rumah kan sama suami kan. Dan di situ suami care nggak sama saat mama sakit? Nggak tahu. Nggak tahu mama meninggal sampai sekarang? Udah tahu, dia sempat datang. Pas mama meninggal? Datang ke rumah. Nyesel atau nggak? Nangis atau nggak? Enggak. Cuma ya kayak udah sabar ya Gian, kayak gini-gini doang gitu.
Semua gitu dong. Sebenarnya waktu dia datang, aku kaget kan. Kok dia datang? Ternyata papa nge-share ke semua WhatsApp kan, masuk ke dia. Oh. Dia datang. Karena masih berduka kayak, duh ya udahlah terima aja gitu kan. Iya kayak sok apa ya, sok semangatin kayak, ih gue nggak butuh semangat dari lu gitu, lu siapa gitu. Tapi kenapa udah aja sekarang? Maksudnya kenapa baru sekarang? Apa aja sih proses ke KUA berarti? KUA. Apa aja proses ke KUA untuk mengajukan perceraian? Biasa sih yang dari apa ya, katanya itu dari berapa lamanya berpisah kan. Kayak berpisah. Berapa lama berpisah? Udah 6 bulan berarti? Iya udah 6 bulan. Oke. Kok berpisah udah 6 bulan? Lebih kan malah? Iya bahkan lebih, ya, udah mau setahun. Iya. Iya gak sih? Enggak lah, nggak nyampe setahun. Baru hampir mau setahun. Hampir mau setahun gitu, 7-8 bulan lah. Terus gak juga dinafkahi. Gak dinafkahi. Oke. Terus juga ditanya alasannya kenapa. Harus dijabarin alasannya kenapa ini. Itu diisi kuesioner atau online? Telepon, via by telepon. Nanti kan dia yang simpulin orang pengadilan. Dapat nomor pengadilan. teleponnya dari mana? Papa kenalan ada orang pengadilan. Terus ditelepon. Ditelepon. Kalau misalnya nggak ada kenalan? Lewat online. Bisa daftar online. Daftar perceraian? Iya, online. Kayak daftar KTP ya. Mau cerai. Lu mau daftar? Terus daftar, akhirnya ditelepon. Ditanyakan dari mulai udah berapa lama pisah, terus dinafkahi atau tidak, lahir batin enggak gitu kan? Iya, terus juga ditanya, yakin nih udah mantap mau pisah gitu kan? Apa tidak bisa buat diperbaiki? Iya, rujuk. Kita ntar adain mediasi. Oh, KUA menyediakan mediasi? Iya, selalu menyediakan mediasi. Selalu. Itu yang dirujukan pertama dari KUA. Itu saat itu mau laksana mediasi atau enggak? Langsung pas ditelepon nggak ada. Ini udah nggak ada, bisa diperbaikin, mau cerai. Dan itu KUA-nya abis itu nelpon pihak suami atau enggak? Enggak. Oh enggak? Dari perempuan aja? Perempuan aja, karena kan kita yang menggugat. Oh, digugatnya oleh perempuan. Terus pihak suaminya dipanggil akhirnya ke sidang? Enggak, kan lewat surat. Jadi tergantung dia mau datang atau enggak. Terus habis itu dimajuin surat nikah segala macam begitu? Iya, surat nikah kayak ya persyaratan kayak gitu. Dimajuin. Sidangnya kapan? Hari ini tadi. Bukan, maksudnya dimasukin ini lu dapat jadwal sidang gitu. Oh, di bulan kemarin. Ngajuin udah berapa lama sampai akhirnya dapat jadwal sidang? Baru kok. Baru sebulan. Cepet berarti KUA itu dalam memproses perceraian. Iya, kata orang KUA tadi semakin kamu dekat di lingkaran pengadilan, rumahnya ya, wilayahnya, semakin cepat buat dipanggil. Oh gitu? Iya. Kenapa? Nggak tahu, tadi sih katanya gitu. Dan rumahmu deket? Maksudnya kan masih daerah Tangsel, masih daerah Tangerang gitu. Sedangkan tapi kalau suami kan udah Jakarta Barat. Oh, jauh banget Jakarta Barat iya. Ya? Oh iya, pantas jauh banget. Terus akhirnya suami tadi datang ke sidang? Enggak datang. Bagus, gak usah datang. Kenapa nggak datang? Nggak tahu. Kita juga nggak nanya sih dia dapat surat panggilan atau enggak. Dia juga nggak ada ngabarin. Maksudnya kalau dia emang terima harusnya di WA dong. Gin, lu udah gugat gue gitu kan. Kayak gue harus datang nggak? Apa nggak basa-basi lah. Surat pasti nyampe karena itu alamatnya dia yang sekarang yang bener-bener aku isi detail. Tapi nggak tahu dia nggak ada basa-basinya. Nggak ada basi. Chat terakhir kapan? Seminggu yang lalu. Bahas apa? Nanyain anak. Itu doang? Nanyain anaknya gimana? Mau ketemu? Nggak nanya Alia udah bisa apa? Alia kemampuannya apa sekarang? Alia kurang apa? Alia ini nggak, cuma mau ketemu Alia. Mau ketemu Alia? Udah gitu doang? Gitu doang. Intinya berarti dia sayang anak sebenarnya. Iya mungkin. Sayang anak tapi mungkin tidak mau terlalu berjuang gitu misalnya. Iya, kayak menyerahkan semuanya, kayak udahlah gini aja. Gue udah tinggal kayak selagi gini bisa udahlah lempar tangan aja. Karena waktu itu aku juga sempat ya pernah mau nitip anak aku ke dia sehari, kayak urus dong Alia sehari, nggak bisa. Waktu pas lagi menikah pun ya masih bersatu, aku izin mau main sama teman-teman aku nih, kayak aku udah lama nih nggak nongkrong sama teman-teman aku, izin ya Alia sama kamu. Nggak mau, aku nggak bisa, aku takut. Ke anak kok takut? Emang anak gigit? Emang anak makan? Paling dia pup, pipis, kalau nangis mau makan, kalau nangis pengen susu, kalau nangis kalau nggak. Tapi nggak mau nerima, suami yang nggak mau nerima anaknya sendiri gitu, nggak mau ngerawat anaknya sendiri gitu. Bukan nggak mau ngerawat, dia tuh takut. Takut apa? Nggak bisa katanya. Nggak bisa. Tapi itu anaknya dia kan? Dia anak dia, tes DNA juga anak dia, mukanya sama kayak bapaknya.
Oh jadi kalau punya muka anaknya juga Cuma karena lucu aja gitu kan. lucu, kayak berarti si kecil gitu. Jangan ada namanya gitu, Oh iya, kesel gitu ya dengarnya. Enggak, bercanda. Terus ini yang unik sih, ini gue baru tahu nih soal. Jadi sekarang udah resmi cerai. Belum lah, kan belum ada surat yang kedua. Baru kalau nanti sidang kedua suratnya akte cerai baru keluar. Oh gitu. Jadi kalau misalnya sidang kedua sang suami tergugatnya itu tidak datang juga, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Wow. Karena kan nanti kita bawa saksi. Oh iya sih, kecuali misalnya si suami itu tiba-tiba datang, aku nggak mau cerai, baru Iya, mediasi. baru mediasi, Oh. makin diperibet nantinya. Oh gitu. Jadi kalau ini seakan-akan suaminya setuju tapi dalam diam ya. Oh, Kayak tapi gitu. kalau misalnya si suami sebenarnya nggak setuju, dia maju baru mediasi. Iya, baru katanya nanti akan ada perkara baru gitu, kayak dipersulit lah nantinya. Bakal ada sidang-sidang selanjutnya. Oh, ribet ya, Ribet, muter-muter mediasi segala macam gitu. Oh, makanya ya. Oke. Aku paham sekarang, Om. Jadi sebenarnya nggak sebelah pihak kan? Enggak. Kalau sekarang emang seakan-akan kedua belah pihak dengan setuju dengan caranya masing-masing. Kamu setuju dengan ya udah gua gugat, suami setuju dengan ya udah gua nggak datang, gua diem. Iya. Gitu kan? Karena dia kan juga nggak mau ngurus, karena ngurus kan kena biaya. Oh gitu. Kena biaya. Berapa biaya yang kamu keluarkan untuk perceraianmu? 1 komaan. 1 jutaan? 1,5. 1,5 juta? Iya, 1,5. Untuk sidang perceraian? Sidang perceraian. Wah, dan dia nggak mau bayar sedikit pun? Bukan, kita nggak pernah nanya sih, nih siapa yang mau ngurus cerai. Karena dari akunya, gue pengen status gue jelas. Udahlah gue keluarin duit. Karena waktu nikah pun, keluarga aku yang bayar. Sumpah? Waktu nikah, kamu nikah dipestain nggak? Enggak Makan-makan besar-besaran keluarga sih, aja? makan-makan keluarga aja. Itu yang bayar? Untuk pesta semua keseluruhan mama sampai menggadai laptop. Karena saat itu nggak punya uang. Tapi hanya demi untuk anaknya? Iya, membahagiakan anaknya. Aduh, saat itu bego banget memaksa untuk nikah gitu kan. Sampai, nah mau pokoknya gimana caranya mau nikah sama dia, mau nikah gitu. Sumpah? Sumpah. Ya Allah, emang cinta orang tua tuh emang gak ternilai ya. Nggak ada batasan. Mau kita sakitin gimana pun, mau kita durhaka gimana pun, sayang ya sayang. Iya, Ya. anak nggak ada bekasnya gitu. Suami mah ada. Ya itu dia. Oh my. Tapi ini pertanyaan selanjutnya, Jin, kamu masih muda, kamu 20 tahun. Mungkin tahun ini 21 kan? Atau bakal 21 atau enggak? Bakal Iya, dong. bercanda. Wah, pertanyaannya serem. Siapa tahu skip 22 gitu kan, kita tahu kan. jangan dong. Belum gede anak. Kibo bakal 25 gak sih? Lo bakal 25? 23 lah. Tahu dah. Oke, gitu. Nah, tapi kembali lagi, kamu kan masih 20 tahun. Kamu masih muda, masih semangat, kulit kencang semua, sebenarnya nggak perlu nggak perlu perawatan mahal juga udah masih kencang gitu kan. Poinnya gini, gimana pandangan kamu terhadap dirimu sendiri? Kamu masih pede atau enggak di saat kamu, mohon maaf, jadi janda muda gitu? Gimana? Kamu masih pede nggak? Pede dong. Pede. Kamu masih merasa cantik Banget. banget. Itu yang membuatmu akhirnya, oh ya udah gue bisa sendiri gitu. Itu sih karena Apa yang ya? bisa membuatmu punya kepercayaan diri yang tinggi ini? Ini bagus nih buat wanita-wanita di luar sana. Karena saat itu jujur ya, awal untuk memutuskan cerai kan takut ya. Aduh, gue di umur segini masa jadi janda. Nikah cuma 5 bulan terus jadi janda gitu kan. Gue bisa apa sih? Tamatan SMA gitu kan. Tapi saat itu kayak bener-bener kayak ngaca nih, bener-bener ngaca. Terus gue cantik loh. Gue bisa masak. Gue bisa bisa Kerja. sedikit, bisa kerja, bisa nyari duit, bisa ngapain gitu ya. Gue nggak nyusahin banget gitu jadi seorang istri. Masih banyak yang mau sama gue gitu pikirannya. Kalau emang ditakdirkan gue nggak menikah lagi, seenggaknya gue bisa dengan kaki diri gue sendiri gitu. Kayak kalau laki-laki nggak ada, ya udah gue bisa sendiri. Itu sih saat ini. Oke. Jadi fokusnya sekarang adalah anak. Anak doang. Yang penting kerja buat anak, Iya, kerja buat anak. Anak. Semoga sehat selalu. Anak umur berapa Amin. sekarang berarti tepatnya? 1 tahun 4 bulan. 1 tahun 4 bulan anak tepatnya. Oh my god. Oke. Boleh lihat fotonya nggak? Tapi nggak usah Boleh. diliatin ke sini. Lihat aja boleh, gitu. boleh. Maksudnya, gue Yang cuma kepo aja, sekarang lu atau mau yang- lihat anak? Iya. Hah? Iya. Udah lihat lu? Udah Dari ketemu mana? langsung kemarin ke rumah. Oh, lu main ke rumah? Iya. Oh alah. Ini. Oh alah, lucu ya. Gemes Ya mana ya. mana ada bayi nggak lucu ya? Iya. Oh iya. Siapa namanya? Alia Arisha. Alia. Kenapa dia namanya Alia Arisha? Artinya apa? Artinya pengen jadi
apa ya, seorang yang paling di atas tapi dia mulia. Amin. Semoga jadi ini ya, kayak Menko Keuangan gitu. Iya. Ibu Sri Mulyani yang kuat kan. Jadi apa mandiri. aja sih, yang penting mah dia bangga sama dirinya sendiri. Alia. Kalau mantan suami boleh lihat? Aduh, masih ada nggak ya fotonya? Iya. Ya nggak, di IG-nya juga atau di blog IG-nya? Kita nggak follow-followan. Oh, nggak follow-followan, di private-privatean? Enggak sih, kalau aku dia di private. Nggak tahu sih, gitu. stuck banget kayaknya. Kayaknya ada sih waktu Alia ulang tahun. Setahun? Iya, 1 tahun dia datang. Jangan ketawain ya. Iya, nggak apa-apa. Kan cuma ngeliat doang. Oke. Mirip Kibo loh. Iya. Iya. Coba lihat Mas. Kepo gue. Ayo pandangannya silakan dilihat. Ini mirip ya sama Alia ya? Jidatnya ya? Temen semua pada bilang ini mirip bapaknya. Coba lihat Mas. Kepo. Boleh dilihatin nggak sih? Boleh. Jangan suaminya, jangan diliatin. Oh, sobatnya jangan dilihatin? Jangan dilihatin. Males ya? Mm-mm. Oh, iya. Mirip ya, Bo, sama lu. Enggak lah, teman gua. Iya, agak mirip sih. Nih, sumpah. Iya. Sini, Bo, lu masuk kamera. Enggak. Sumpah, kalau kepo sama mantan suaminya Gina. Lihat Kibo. Lihat Kibo, sini Bo, masuk kamera, Bo. Langsung Coba aja. lihat. Sumpah. Coba, ini muka Kibo ya. Iya. Nggak bakal gua munculin. Lah kan yang edit Niko. Oh iya. Siap. Aduh. Oh iya. Oke. Mirip sih, sumpah agak mirip dikit aja. Dari apa ya? Enggak, sumpah. Nah, sini. Tekstur mukanya iya. Rambutnya guys nih, gua kasih tau nih sedikit ya. Rambutnya tuh agak gitu kan. MM tuh apa? Agak Miliaran. gitu. Oh gitu. Ini kan M nih. Kayak Vegeta, kayak Dragon Ball tuh masih Majin Vegeta. Agak gitu. Terus hidungnya mancung gitu, terus jidatnya gede. No. Nah, itu kira-kira. Itu. Enggak, gua enggak gede. Lo gede Bo kalau diginiin. Iya. Oh, kira-kira seperti itu ya. Oke. Minum dulu ya. Nggak apa-apa, minum dulu aja Gin. Ini aku aja udah habis. Lu enggak usah lu. Iya. Udah habis nih minum. Gin, tapi ini akhirnya kamu sekarang relax dong, tenang. Maksudnya lebih jelas statusnya juga. Dan kayak misal contoh nanti nggak ada yang tahu ada calon-calon suami untuk deketi, ya nggak apa-apa dong. Iya. Gue udah single gitu kan, dibanding sebelumnya kamu masih dosa gitu, Iya. walaupun udah pisah rumah kan. Oke. Kira-kira apa pesan-pesan buat wanita di luar sana gitu Untuk perempuan di luar sana ya, kayak secinta apapun kalian sama pasangan kalian gitu, jangan mudah langsung terpercaya sama omongan dia, karena laki-laki itu nggak bisa ditebak. Saat ini mungkin dia bisa sayang banget sama kamu, tapi suatu hari mungkin kamu bisa dibuang. Jadi kayak ya tadi lagi balik, laki-laki yang serius dia akan meminta kamu dari orang tuanya secara baik-baik, secara sopan. Kalau laki-laki yang ngumpet-ngumpet udah ketahuan dong, niatnya nggak baik. Oke. Dan untuk wanita di luar sana biar punya kepercayaan diri setinggi kamu sehabis melewati masa yang permasalahan yang cukup seperti badai, ombak gitu, apa pesannya buat teman-teman? Ya, perempuan itu makhluk yang kuat loh. Jangan mau tunduk sama laki-laki yang memang dasarnya tidak pantas untuk diturutin ya, gitu. Jadi kayak kalian bisa berdiri di kaki kalian sendiri, kalian cantik, kalian ya bisa gitu hidup walaupun nggak sama laki-laki. Oke, luar biasa. Sangat luar biasa, ceritanya menginspiratif dan sangat mengedukasi. Aduh, deg-degan. Gina, thank you banget udah datang di podcast Iya. ini. Semoga sehat selalu. Amin. Semoga Alia juga sehat selalu. Amin, ya dan Allah. semoga Kibo juga sehat selalu. Kok Kibo? Kan agak mirip sama calon suami. Aduh. Pokoknya semoga dilancarkan sidang perceraiannya juga. Amin. Terus juga apalagi ya, pokoknya ditemukan jodohnya lah. Amin. Mau satu Iya. ngungkapin sekali. Boleh apa itu? Untuk keluargaku yang nonton ya, untuk kakakku Boleh. dan untuk papa gitu ya, terutama yang laki-laki tersabar di dunia ini. Terima kasih udah menerima Gina yang susah dimengerti, yang benar-benar kalian tuh welcome, merangkul, karena cuma kalian yang bisa ngerangkul Gina di saat Gina terpuruk, di saat Gina seneng, cuma kalian. I love you, sarang hiu. Semoga sehat selalu ya, Amin, Papa. amin. Ada kakak? Adik? Ada kakak, satu belum nikah. Satu kakak. Bawah adik ada? Nggak punya. Oh, anak terakhir. Anak bontot. Oh, anak bontot, hebat luar biasa sekali. Om, kakak semoga sehat selalu dan sukses selalu, semangat selalu. Insya Allah
Gina akan jadi orang yang sukses. Amin ya Allah, amin. Amin. Nah guys, ini sekali lagi Instagramnya Gina, tolong di follow dan Follow tolong ya, disupport guys. Ginanya juga. Nanti Gin, boleh banget di TikTok kamu sharing juga tentang pengalaman kamu. Karena menurutku ini banyak banget yang mungkin segan untuk mengungkapkan, untuk sharing segala macam, dan kamu punya potensi buat itu sih. Tadi juga nyaman. Berdamai. Iya, Berdamai sudah dengan berdamai. Karena poinnya dari sebuah wanita itu berdamai dengan hatinya sendiri, maka dia bisa menang. Benar. Bener. Karena wanita, secantik-cantiknya wanita adalah wanita yang percaya sama dirinya sendiri bahwa Bener. dia cantik. Maka semua aura cantiknya akan keluar. Itu sih wanita tuh kayak gitu. Oke, semoga dan kamu adalah salah satu wanita yang hebat dan bisa berdamai sama diri sendiri, bisa menghadapi masalah juga. Luar biasa sekali. Lu gak mau jadi calon suami? Oke guys, ini follow IG-nya lagi, Gina. Terima kasih Gina udah datang. Sama-sama. Nah, buat kalian jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan tulis di kolom komentar kalau misalnya kalian ada pertanyaan tentang Gina nanti, atau tanya aja langsung di IG-nya gitu. Wow, boleh. Tapi jangan dihujat ya. Dan terima kasih udah nonton. Saya Ibnu Wardani. Saya Gina Sonia. I'll see you around. Ciao. Bye-bye.